Bab 631 kotak buta bernilai 10 juta. Bunga menonjol berkaca hijau merah muda milik Kaisar Qing Yongzheng, bunga 4 musim, mangkuk besar bermotif 3, nilainya 2,5 juta. Ketika Suepo mengeluarkan barang itu dari kotak, semua orang benar-benar tercengang. Itu adalah mangkuk hijau seukuran telapak tangan yang terlihat sangat indah dan menawan. Yang lebih mengejutkan lagi, harga mangkuk kecil ini mencapai 2,5 juta. Dengan kata lain, dua kotak buta yang dibuka Ye Feng sekarang memiliki nilai total 3,5 juta. Jumlah itu 3 juta lebih banyak dari biaya masuknya yang sebesar 500.000. Bukankah tingkat pengembalian ini terlalu mengejutkan? Ya ampun, kotak buta dan kamu dapat 3,5 juta. Bukankah anak muda ini terlalu beruntung? Uang ini bahkan lebih cepat daripada merampok bank. Ini bahkan tidak bisa disebut keberuntungan. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Apa benar-benar ada begitu banyak harta di kotak rahasia ini? Haruskah kita ikut berpartisipasi? Mari kita tunggu dan lihat apakah dia bisa membuka kotak lainnya. Di sampingnya, mulut Li Guofu semakin terbuka lebar. Mereka semua berhasil menelan sebutir telur. Dia baru saja membuka 5 kotak buta berturut-turut, dan nilai totalnya tidak lebih dari 50.000 yuan. Dan Ye Feng baru merobohkan 2 di antaranya, total nilainya sudah melebihi 3,5 juta. Membandingkannya saja sudah sangat menyebalkan. Terutama si brengsek kecil ini yang membuatnya menggertakkan gigi karena benci. Ini membuatnya sangat marah sampai ingin muntah darah. Adapun Zhuang Xiaojiao, dia begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Jika seseorang dapat membuka kotak rahasia yang tak ternilai harganya, itu hanyalah keberuntungan. Akan tetapi, agak menakutkan jika ada 2 di antaranya yang berjajar. Apakah itu benar-benar hanya keberuntungan? Namun, keterkejutan semua orang masih jauh dari selesai. 3 kotak buta berikutnya dibuka, dan semuanya mengejutkan. Piring persegi motif naga awan berukir Ming Wanli, estimasi nilai 1,2 juta. Dupa enamel perunggu berlapis perak King Qianlong, diperkirakan bernilai 2,4 juta. Patung barat bertatakan sutra tubuh tembaga King Kangqi, perkiraan nilai 3,5 juta. Pada akhirnya, bahkan suara Suepo sendiri bergetar. Meskipun dia memang telah menempatkan banyak harta di kotak buta dan tingkat kemenangannya cukup tinggi, tetapi tidak seharusnya setinggi itu sampai menyimpang, bukan? Dia membuka 5 kotak buta berturut-turut, dan masing-masing bernilai lebih dari 1 juta yuan. Bagaimana mungkin? Nilai total kotak buta Ye Feng sudah lebih dari 10 juta. Ini tentu saja angka yang menakutkan. Mereka yang menonton acara itu juga tercengang oleh adegan ini. Bukankah ini agak berlebihan? Sebesar apapun peluang menangnya, mustahil semua orang bisa menang, kan? Ya, total nilai kelima kotak buta ini sudah mencapai 10 juta. Ya ampun, dia cuma pakai 500.000 yuan untuk membongkar barang antik senilai puluhan juta. Apa aku sedang bermimpi? Kalau aku nggak lihat sendiri, aku nggak akan percaya kalau kamu pukul aku sampai mati. Ada apa ini? Adegan ini begitu mengejutkan sehingga semua orang yang hadir merasa itu tidak nyata. 500.000 yuan untuk memasuki pasar dan menjualnya dengan harga lebih dari 10 juta yuan. Keuntungan lebih dari 20 kali lipat sungguh mengecewakan. Saat semua orang terhanyut dalam keterkejutan ini, Li Guofu, yang berada di samping, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, ia tertawa terbahak-bahak hingga tak bisa menegakkan punggungnya. Semua orang memandangnya seolah dia orang gila, tidak tahu apa yang tiba-tiba terjadi padanya. Li Guofu sudah muak tertawa. Ia menyeka ingus dan air mata dari wajahnya. Trik rendahan seperti itu benar-benar berhasil menipumu. Aku hampir mati tertawa. Seseorang langsung bertanya, apa maksudmu dengan curang? Adik kecil ini membuka begitu banyak harta sekaligus. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bisa disebut curang? Yang lainnya mengangguk setuju. Li Guofu memasang ekspresi seolah-olah dialah satu-satunya yang sadar. Coba pikirkan. Sebesar apapun peluang memenangkan kotak buta itu, kemungkinannya tidak akan setinggi itu. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan tertipu. Orang yang tadi masih agak ragu. Lalu menurutmu apa yang terjadi? Kenapa adik kecil ini bisa mendapatkan begitu banyak harta sekaligus? Li Guofu menatap Ye Feng dengan dingin. Perlukah kukatakan itu? Anak ini antek. Dia sudah tahu kotak mana yang berisi harta karun. Dia sengaja membuka kotak-kotak rahasia ini di depanmu, hanya untuk menipumu. Ketika semua orang mendengar analisisnya, mereka semua tampak skeptis. Setelah mendengarkan analisis Guru Li, memang masuk akal. Bukankah kemungkinan menang di kotak buta terlalu abnormal? Aku merasa ada yang mencurigakan barusan. Seperti dugaanku, ternyata itu antek. Hehehe, bukannya aku sudah bilang nggak ada makan siang gratis.
Ternyata itu penipuan total. Lingan Residence ini juga merupakan merek yang sudah lama dikenal di dunia barang antik. Saya tidak menyangka akan berbohong. Untungnya, Guru Li mengingatkan kami tepat waktu. Kalau tidak, kami pasti tertipu. Terima kasih, Guru Li. Anda benar-benar guru yang baik, punya hati nurani, dan punya rasa keadilan. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Lingan Residence dan Ye Feng, mengkritik mereka secara verbal dan verbal. Mendengar apa yang dikatakan semua orang, Zhuang Xiaojiao langsung membantah, kalian semua memfitnah kami. Ye Feng sama sekali tidak curang. Kami bahkan tidak kenal bos Sue ini. Li Guofu mencibir padanya. Kau tahu betul apakah kau mengenalnya atau tidak? Wajah Sue Pu sudah muram. Meskipun aku tidak tahu mengapa adik kecil ini begitu beruntung. Namun, dengan reputasi kediaman Linganku, aku bisa menjamin bahwa aku tidak mengenalnya sebelumnya, dan dia bukan antekku. Ketika Li Guofu mendengar jaminannya, dia langsung mencibir. Apa gunanya janjimu? Tentu saja, kau tidak mau mengakuinya. Kecuali kau bisa membuktikan ketidakbersalahanmu di depan semua orang, kami akan hancurkan tokomu hari ini agar kau tidak bisa lagi menipu publik. Sue Pu menatapnya dengan dingin, bagaimana kau ingin kami membuktikannya? Semua orang memandang Li Guofu dengan rasa ingin tahu, ingin mendengar apa yang dikatakannya. Li Guofu tersenyum mengejek saat dia berbalik menatap Ye Feng. Sangat sederhana, biarkan dia memilih lagi. Bab 632 Aku ingin mengungkapkan topeng munafikmu dengan tanganku sendiri. Semua orang agak bingung. Apa maksudnya memilih lagi? Li Guofu kemudian menjelaskan, tapi kali ini, Anda tidak bisa memilih seperti sebelumnya. Sue Pu menatapnya dengan dingin. Lalu bagaimana kita harus memilih? Li Guofu melirik Feng. Anak ini pembantumu. Dia pasti ingat urutan kotak-kotak buta itu. Jadi, kali ini, dia harus minggir dulu. Kita acak-acak urutan kotak-kotak buta itu, lalu biarkan dia memilih lagi. Sambil berbicara, ia menunjukkan senyum bangga. Kalau dia bisa seberuntung terakhir kali, tentu saja kita tidak bisa berkata apa-apa. Kalau tidak, itu akan membuktikan bahwa Anda berkolusi dengan kami untuk menipu kami, para konsumen. Semua orang merasa kata-katanya masuk akal. Benar. Lakukan saja apa yang Guru Li katakan. Atur urutan kotak-kotak buta dan biarkan dia memilih lagi. Kalau keberuntungannya kali ini masih sama baiknya seperti sebelumnya, kami akan yakin. Kalau tidak, kami akan buktikan kalian pembohong dan segera lapor polisi. Hahaha, otak seorang sarjana masih hidup. Dia benar-benar memikirkan metode yang luar biasa. Mendukung Guru Li, mengungkap warna asli para penipu ini. Sue Pu melihat kegembiraan orang banyak dan langsung terjebak dalam dilema. Jika mereka tidak melakukan apa yang dikatakan Li Guofu, mungkin akan sulit meredakan amarah semua orang, dan reputasi Lingan Residence juga akan mengalami kerugian besar. Ngomong-ngomong, dia punya hati nurani yang bersih, jadi mengapa dia takut dengan verifikasi semacam ini? Setelah memikirkannya, dia langsung menoleh ke arah Ye Feng. Adik kecil, bagaimana menurutmu? Ye Feng memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, lalu melirik Li Guofu. Bibirmu menyentuh bibirmu. Kau membuatnya terdengar begitu mudah, tapi kenapa aku harus mendengarkanmu? Apa manfaatnya bagiku? Semua orang mengira dia sengaja berbohong dan langsung mengejeknya. Ada apa? Kamu tidak berani melakukan apa yang Guru Li katakan. Bukankah ini pengakuan tanpa perlawanan? Kurasa dia pembohong. Kalau dia benar-benar melakukan apa yang Guru Li katakan, bukankah dia akan ketahuan? Kalau kamu nggak berani, bilang aja. Jangan cari-cari alasan. Apa kamu pikir kami ini bodoh? Kalau kamu tidak punya motif tersembunyi, kenapa kamu tidak berani melakukan apa yang Guru Li katakan? Kurasa kamu merasa bersalah. Li Guofu mendapat dukungan dari begitu banyak orang, dan ia menatap Ye Feng dengan bangga. Kalau kau tidak berani melakukan apa yang kukatakan, akui saja pada semua orang bahwa kau pembohong. Mungkin kami bisa membebaskanmu. Ye Feng menatapnya lama sebelum tiba-tiba tertawa, aku jujur, aku tidak takut ujian apapun. Tapi, karena kamu yang mengajukan pertanyaan, tentu saja kamu tidak bisa hanya membicarakannya. Kamu harus mengambil tindakan nyata, kan? Li Guofu tidak mengerti maksudnya. Tindakan praktis apa? Mata Ye Feng berkilat nakal. Kamu bertanggung jawab membayar biaya masuk sebesar 500.000 yuan. Jika ternyata Bos Sue dan aku berkolusi untuk menipu semua orang, 500.000 yuan itu tentu saja akan dikembalikan. Selain itu, kamu bisa memilih barang antik apapun di jalan antik. Berapapun harganya, aku akan membayarnya. Pada titik ini, tatapannya menjadi tajam. Tapi kalau akhirnya kita terbukti tidak bersalah, 500.000 yuan ini akan menjadi harga yang harus kau bayar karena telah menginterogasiku. Bagaimana? Bukankah itu adil? Ekspresi wajah Li Guofu langsung berubah saat mendengar itu. Alasan dia mempertanyakannya adalah karena dia marah.
Mengapa Ye Feng mendapatkan puluhan juta harta setelah menghabiskan 500.000, sementara dia hanya mendapat 50.000? Karena tidak ada biaya yang dikeluarkan, dia sengaja menghasut semua orang untuk menargetkan Ye Feng dan Sue Pu. Sekarang setelah dia mendengar bahwa dia harus membayar biaya masuk sebesar 500.000 yuan, dia langsung ingin mundur. Jika anak ini bukan antek, bukankah uang 500.000 yuan miliknya akan hilang? Tepat saat dia ragu-ragu, orang-orang yang melihat di tempat kejadian sudah mulai bertindak. Guru Li, apa yang perlu ditakutkan? Kamu bertaruh dengannya, dan semua orang akan mendukungmu. Benar, Guru Li. Analisismu tadi sangat masuk akal. Kurasa mereka berdua pembohong. Kau harus menunjukkan sifat asli mereka. Benar sekali. Guru Li sangat saleh sehingga dia pasti akan membantu semua orang mengungkap kedok pembohong itu. Bukankah cuma 500.000? Kalau kamu bertaruh dengan mereka, kami akan menggalang dana untukmu. Li Guofu langsung berada dalam posisi sulit. Kalau dia mundur sekarang, dia akan menjadi bahan tertawaan. Baiklah, aku bertaruh denganmu. Aku akan membayar biaya penampilan sebesar 500.000. Aku sendiri yang akan menyingkap topeng munafikmu dan menegakkan keadilan bagi semua orang. Ketika dia selesai berbicara, hadirin langsung bertepuk tangan. Sekarang, dia telah menjadi perwujudan keadilan di mata semua orang. Li Guofu merasa bangga, lalu mengeluarkan kartu banknya dan membayar biaya masuk sebesar 500.000 yuan. Setelah membayar, dia merasakan gelombang sakit hati. Termasuk 500.000 yuan yang dimilikinya sebelumnya, ia telah menghabiskan total 1 juta yuan hari ini. Semua ini adalah kekayaannya. Ia telah menabung semuanya dari hasil makan dan menerima hadiah di sekolah selama bertahun-tahun. Jika dia kalah taruhan ini, dia akan benar-benar bangkrut. Namun, ia yakin bahwa ia tidak salah. Jika Ye Feng tidak menggunakan cara curang, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan harta karun antik senilai puluhan juta? Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih percaya diri dan menatap Ye Feng. Kita akan memasang kotak-kotak buta ini lagi sekarang. Kita perlu menutup matamu terlebih dahulu. Seharusnya kau tidak keberatan, kan? Ye Feng mengangguk kooperatif. Tidak ada keberatan, ayo. Li Guofu tidak perlu melakukannya sendiri. Seseorang segera menutupi mata Ye Feng dengan kain hitam. Kemudian, semua orang di tempat kejadian mulai menata ulang ratusan kotak buta itu. Mereka yakin bahwa meskipun Ye Feng dapat melihatnya, dia tidak tahu kotak mana yang berisi barang tersebut. Setelah semuanya siap, Li Guofu melepas kain hitam dari mata Ye Feng. Kamu bisa pergi dan memilih sekarang. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan bermain trik kali ini. Ye Feng menatap wajahnya yang sombong dan tiba-tiba bertanya, Guru Li, apakah Anda masih punya uang di kartu bank Anda? Tidak, ada apa? Tanya Li Guofu dengan wajah dingin. Ye Feng mengangguk, kalau begitu aku bisa tenang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi memilih kotak buta. Li Guofu menatap punggungnya dan tak dapat menahan diri untuk mengumpat, gila. Bab 633 2000 kali kembali. Ye Feng memiliki fungsi pemindaian mendalam dari sistem. Ia memilih kotak-kotak buta dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ia telah memilih 5 kotak buta dan meletakkannya di depan Sue Pu. Sue Pu menatap pemuda itu dalam-dalam. Melihatnya begitu percaya diri, seolah-olah ia sangat yakin dengan kotak-kotak buta yang telah dipilihnya, ia pun merasa sedikit bingung. Dari penampakan kotak-kotak buta ini, tidak ada yang bisa dilihat. Bahkan dia, sang bos, tidak akan tahu apa isinya jika dia tidak membukanya. Mengapa pemuda ini begitu percaya diri? Yang lain tentu saja tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, mereka lebih memikirkan apa yang bisa dibuka dari kotak-kotak buta ini. Jika dia masih bisa mempertahankan rekor gemilangnya seperti terakhir kali, maka keraguan yang mereka miliki saat ini akan terhapus. Jika mereka tidak bisa, maka mereka bisa mencari alasan untuk membuat bos Sue berdarah. Terutama Li Guofu. Dia sudah membayar lebih dari 1 juta yuan hari ini, jadi dia lebih peduli dengan hasilnya daripada orang lain. Bahkan Zhuang Xiaojiao pun sangat gugup. Kukunya menancap dalam-dalam di lengan Ye Feng. Ye Feng terdiam. Kalau gugup, cubit saja dirimu sendiri. Kenapa harus cubit aku? Sue Pu tidak membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Ia segera mengambil pisau kecil dan dengan cekatan membuka kotak buta pertama. Saat dia melihat barang-barang di dalamnya, dia langsung menatap Ye Feng dengan ekspresi rumit. Ketika semua orang melihat tatapannya, mereka menjadi semakin penasaran. Bos Sue, apa isinya? Cepat keluarkan dan beritahu kami. Benar, Bos Sue. Jangan membuat kami penasaran. Melihat ekspresi Bos Sue, aku khawatir dia gagal kali ini, kan? Lalu apakah itu berarti anak ini anteknya? Begitu posisinya kacau, dia tidak akan bisa menemukan harta karun itu. Kalau begitu, itu buktinya Lingan Residence curang. Kalau mereka tidak memberi kita keuntungan, kita pasti tidak bisa membiarkannya begitu saja. Li Guofu juga sangat gugup.
Ia segera menatap Ye Feng di sampingnya. Melihatnya masih tenang dan kalem, tanpa sedikit pun kepanikan di wajahnya, ia merasa tidak enak. Mungkinkah anak ini begitu percaya diri? Saat semua orang merasa sangat gugup, mereka melihat Suepu perlahan mengeluarkan barang di dalamnya. Tubuh material putih Kaisar King Qianlong yang dicat dengan pola naga berenamel, perkiraan harga 1,2 juta. Zhuang Xiaojiao terus memperhatikan gerak-gerik bos Sue dengan gugup. Telapak tangannya berkeringat. Baru pada saat inilah hatinya akhirnya tenang. Ia segera memeluk lengan Ye Feng dan melompat-lompat. Ye Feng, kenapa kau begitu kuat? Kau benar-benar menemukan harta karun lain. Ye Feng hanya tersenyum tipis sebagai jawaban, namun dia diam-diam mengumpat dalam hatinya. Ketika yang lain melihat baju besi putih di tangan bos Sue, mereka semua terkesiap. Ini benar-benar harta karun yang tak ternilai harganya. Keberuntungan anak ini sungguh luar biasa sampai-sampai membuat bulu kuduk berdiri. Ini juga membuktikan bahwa dia bukan antek, dan dia juga tidak berkolusi dengan bos Sue. Ya, lagi pula, susunan kotak-kotak buta itu berantakan. Bahkan jika itu boneka, mustahil menemukan petunjuk apapun. Ini hanya bisa membuktikan bahwa dia sangat beruntung atau memiliki kemampuan khusus. Kemampuan spesial. Apa dia Superman? Saya kira demikian. Li Guofu merasa seperti tersambar petir. Ia bergumam, itu mustahil. Ini mustahil. Dia sendiri yang memimpin anak buahnya untuk mengacaukan kotak-kotak buta itu. Dia juga telah memeriksa dengan saksama. Tidak ada tanda apapun pada kotak-kotak itu. Tidak ada yang tahu apa isinya hanya dari penampilannya. Akan tetapi, hal itu masih belum mampu menghentikan nasib gila Ye Feng. Segmen mana yang salah? Saat semua orang meragukan hidup mereka, Suepu terus membuka kotak buta lainnya. Piring bundar yang dilukis Ming Jiajing, diperkirakan bernilai 1,1 juta. Gelang giok bermotif naga dan phoenix dari dinasti Song, diperkirakan bernilai 2 juta. Botol labu berukir berongga giok Hetian Kangki dari dinasti Qing, diperkirakan bernilai 2,3 juta. Guci bercorak ruyi teratai dinasti Song dengan tutup giok 2 telinga, perkiraan nilai 2,6 juta. Barang antik di keempat kotak buta yang tersisa semuanya merupakan harta yang tak ternilai harganya, dengan nilai total hampir 10 juta. Seluruh tempat hening. Semua orang menatap Ye Feng dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka melihat hantu. Bahkan Suepu sendiri tidak percaya. Meskipun tingkat kemenangan kotak buta miliknya sangat tinggi, namun tidak setinggi itu. Orang ini telah membuka 10 kotak buta berturut-turut, dan dia benar-benar memenangkan semuanya. Terlebih lagi, semuanya adalah barang berkualitas tinggi senilai lebih dari 1 juta yuan. Meskipun hal ini juga membuktikan ketidakbersalahan Lingan Residence, hal itu menyebabkannya kehilangan hampir 20 juta dalam sekejap. Ia bahkan tega mati. Adapun Li Guofu, dia benar-benar tercengang. Dia memeras otaknya tetapi tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa anak ini hanya mendapat barang bagus, sedangkan ia hanya mendapat setumpuk sampah? Yang membuatnya makin menderita adalah dia telah menghabiskan semua aset berjuta-juta yang telah susah payah dia kumpulkan demi mendapatkan sampah senilai 50.000 yuan. Adik kecil, apakah kamu akan mengemas barang antik ini untuk dirimu sendiri atau menukarkannya dengan uang tunai? Pada saat ini, Suepu tiba-tiba membuka mulutnya. Meskipun dia tampak tidak melakukan apa-apa, hatinya terasa sangat getir. Ye Feng memikirkannya. Ia masih harus menemani Zhuang Xiaojiao berbelanja. Membawa begitu banyak barang tidak mudah. Ia hanya bisa berkata, lebih baik ditukar saja. Transfer saja langsung ke kartu saya. Suepu tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung meminta bawahannya untuk menghitung total nilai barang antik tersebut. Ketika ia tahu bahwa ia harus membayar Ye Feng sebesar 19,8 juta, hatinya mulai berdarah. Namun, bos Sue sangat jujur. Ia menggertakkan giginya dan mentransfer uang itu kepada Ye Feng. Semua orang memandang Ye Feng dengan iri. Dia hanya menghabiskan 1 juta dan menerima hampir 20 juta sebagai imbalannya. Tidak, tepatnya, orang ini hanya menghabiskan 20.000. Tiket masuk pertama ditukar dengan lukisan pemandangan, dan tiket masuk kedua dibayar oleh Li Guofu. Dengan kata lain, dia hanya menghabiskan 20.000 yuan untuk sebuah lukisan dan mendapat 20 juta yuan sebagai imbalannya. Tingkat pengembalian 2.000 kali lipat, apakah ada kesepakatan yang lebih baik di dunia ini? Operasi ini sungguh tidak manusiawi. Bab 634 sudah berakhir, Nona telah jatuh. Saat itu, seseorang bereaksi lebih dulu dan bergegas ke meja resepsionis. Saya ingin mendaftar, saya ingin mendaftar. Yang lainnya juga bereaksi dan bergegas maju untuk mendaftar. Peluang menang di kotak buta Lingan Residence begitu tinggi, seolah-olah mereka tengah memungut uang. Dalam waktu singkat, 40 hingga 50 orang telah mendaftar. Hal ini juga membuat Suepu merasa sedikit lebih nyaman. Biaya pendaftaran untuk orang-orang ini saja sudah mencapai lebih dari 20 juta, yang bisa dianggap telah memulihkan sejumlah darah. Kalau tidak,
dia mungkin benar-benar tertekan sampai muntah darah. Li Guofu melihat Ye Feng telah memperoleh 20 juta hanya dalam waktu singkat, dia begitu iri hingga matanya hampir keluar. Emosi yang rumit melintas di wajahnya sebelum dia cepat-cepat tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan. Siswa Ye, kamu sungguh luar biasa. Waktu kamu sekolah dulu, guru sudah menganggapmu sangat pintar dan jauh lebih unggul dari teman-temanmu. Masa depanmu tak terbatas. Tunggu sebentar, bukankah kau baru saja bilang aku tak punya nyali dan hidup dari seorang wanita? Bukankah kau bilang karakter moralku rusak dan aku selingkuh? Bukankah ini terlalu kontradiktif? Ye Feng memotongnya tanpa ampun dan bertanya dengan nada mengejek. Li Guofu menunjukkan ekspresi canggung. Guru bilang begitu demi kebaikanmu sendiri. Jangan bilang kamu masih dendam. Dasar anak kecil, haha. Ye Feng sedang tidak ingin dekat-dekat dengannya. Aku tidak menyimpan dendam, karena kau tidak layak. Dengan itu, dia hendak pergi bersama Zhuang Xiaojiao. Siswa Ye Feng, tolong tunggu sebentar. Li Guofu terus mengganggunya tanpa malu-malu. Ada lagi. Ye Feng menatapnya dengan tidak sabar. Mahasiswa Ye Feng, itu. Uang itu tadi aku tabung selama bertahun-tahun. Bisakah kau mengembalikannya padaku? Kata Li Guofu dengan nada memohon. Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Guru Li, apa yang Anda katakan salah, kan? Anda tidak memberi saya uangnya. Kenapa Anda ingin saya melakukannya? Tanyakan saja pada bos Sue apakah dia bersedia mengembalikannya kepada Anda. Li Guofu menatap Suepu dan para preman di belakangnya. Ia menggigil. Ia tak berani berdebat dengan mereka, dan hanya bisa menoleh ke arah Ye Feng. Mahasiswa Ye, bukankah kamu baru saja mendapatkan 20 juta? Kurasa kamu tidak peduli dengan 100 ribu ini. Ye Feng memotongnya tanpa ampun, sekalipun aku tidak peduli dengan 1 juta itu tetap uangku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Kau pikir kau siapa? Li Guofu masih enggan menyerah setelah ditegur tanpa ampun olehnya. Bagaimana kalau begini? Aku akan mundur selangkah lagi. Kau tidak perlu mengembalikan semuanya padaku. 500 ribu saja sudah cukup. Ye Feng mencibir, aku bahkan tidak punya 50 yuan, apalagi 500 ribu. Ekspresi Li Guofu langsung berubah garang. Lagi pula, kita kan guru dan murid. Apa kau harus sekejam itu? Zhuang Xiaojiao tidak tahan lagi. Kenapa kau begitu tak tahu malu? Kau baru saja mempermalukan Ye Feng dengan berbagai cara. Bagaimana mungkin kau peduli dengan hubungan guru dan murid? Dan sekarang kau masih punya muka untuk datang dan meminta uang. Sekalipun semua uang itu dibuang ke air, kami tidak akan memberimu sepeser pun. Ada juga beberapa orang yang berdiri di sampingnya yang tidak punya uang untuk bermain blind box, dan mereka semua mengkritik perilaku Li Guofu. Sebelumnya, saya pikir Guru Li punya karakter yang baik. Sekarang setelah saya lihat-lihat, ternyata sangat menjijikkan. Ya, meskipun dia menghasilkan uang, dia mendapatkannya dengan kemampuannya sendiri. Kenapa dia harus memberikannya padamu? Aku pernah melihat orang yang tak tahu malu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Tadi, dia berteriak-teriak ingin membunuhnya. Dia tidak peduli dengan hubungan guru-murid, dan sekarang dia masih punya muka untuk meminta orang lain mengembalikan uangnya. Dia cuma pakai identitas gurunya buat ngebully anak orang. Kan mereka nggak ngambil uangnya. Kalau kamu berani, tanya aja sama bos Sue. Adik kecil, jangan takut. Kami semua mendukungmu. Untuk orang seperti ini, kau bahkan tidak bisa memberinya sepeser pun. Ye Feng tersenyum dan menatap Li Guofu. Kau dengar itu? Mata orang banyak berbinar. Semua orang sudah melihat rasa malumu. Tentu saja, aku harus menuruti opini publik. Guru Li, selamat tinggal. Kemudian, dia memegang tangan Zhuang Xiaojiao dan berbalik untuk pergi. Li Guofu tidak dapat bertahan lagi dan terjatuh ke tanah. Dia telah menghabiskan semua uangnya dan kehilangan seluruh mukanya. Dia sangat sial hari ini. Kalau dipikir-pikir lagi, nasib buruknya sepertinya dimulai saat dia bertemu anak itu. Zhuang Xiaojiao masih tertawa bahkan setelah mereka berjalan jauh. Wakil kepala sekolah Li ini telah menderita kerugian besar hari ini. Kurasa hanya ada sedikit uang tersisa di kartu banknya, kan? Memang benar orang jahat akan disiksa oleh orang jahat. Mendengar ini, Ye Feng langsung protes, kau tahu cara bicara. Apa maksudmu dengan orang jahat menyiksa orang jahat? Aku mewakili keadilan. Ini namanya keadilan menang atas kejahatan, kau mengerti? Zhuang Xiaojiao mengerutkan bibirnya. Cek, kalau kamu bisa mewakili keadilan, maka tidak akan ada kejahatan di dunia ini. Ye Feng tidak ingin berbicara dengannya lagi. Ia merasa tekanan darahnya naik setelah berbicara dengannya. Oh ya, bagaimana kau melakukannya tadi? Kenapa setiap kotak rahasia yang kau pilih bisa dibuka dan menemukan harta karun? Kulihat meskipun orang lain juga sudah membongkarnya, peluangnya tidak setinggi milikmu. Zhuang Xiaojiao mengganti topik pembicaraan dan menatapnya dengan rasa ingin tahu.
Jika aku bilang aku punya penglihatan sinar X, apakah kamu akan percaya? Ye Feng segera menatap tubuhnya yang menggembung. Zhuang Xiaojiao langsung pucat pasi karena ketakutan dan buru-buru menutupi dadanya. Benarkah? Ye Feng terhibur dengan ekspresinya dan tertawa terbahak-bahak, kau benar-benar percaya. Kalau kukatakan kau bisa hamil hanya dengan melihatmu, apa kau akan percaya? Zhuang Xiaojiao memelototinya. Siapa yang selalu memintamu melakukan hal-hal yang tidak bisa dipahami orang biasa? Aku benar-benar ingin mengirimmu ke lembaga penelitian dan mempelajarimu dengan saksama untuk melihat apakah kau alien. Ye Feng menggigil tak kuasa menahan diri. Dengan temperamen dan kepribadian wanita ini, sangat mungkin dia akan melakukan hal seperti itu. Zhuang Xiaojiao melihat reaksinya dan langsung terkikik. Apa yang kau takutkan? Mungkinkah kau benar-benar merasa bersalah? Sepertinya aku harus benar-benar memeriksamu untuk memastikan kau manusia atau hantu. Ye Feng tersenyum nakal. Baiklah, aku boleh membiarkanmu memeriksanya, tapi sopan santun tetaplah sopan. Biar aku periksa tubuhmu dulu. Sambil berbicara, dia segera membuka cakar iblisnya dan mencengkeramnya. Ah! Zhuang Xiaojiao berteriak dan segera lari. Begitu saja, mereka berdua mulai berkelahi di jalan seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Kedua orang yang diam-diam bertanggung jawab melindungi Zhuang Xiaojiao saling memandang. Sudah berakhir. Nona jatuh. Haruskah mereka melaporkan ini ke atasan? Bab 635 Pakar, ini pakar sejati. Keduanya saling kejar-kejaran sebentar sebelum meneruskan jalan-jalannya. Namun tak lama kemudian, Ye Feng menyadari bahwa dirinya tengah menjadi sasaran. Mungkin karena berita tentang dia membuka kotak rahasia di kediaman Lingan sudah menyebar ke seluruh jalan antik. Semua orang tahu bahwa dia baru saja masuk dengan 20.000 yuan dan mendapatkan 20 juta yuan. Oleh karena itu, semua pedagang di jalan menjadi sasarannya dan memberinya perlakuan khusus. Untuk barang yang sama, jika orang lain menanyakan harganya, mungkin 100.000 yuan, tetapi begitu dia mendekat untuk menanyakan harga, penjual akan segera menaikkan harga sebesar 500.000 yuan, atau bahkan jutaan. Ini membuatnya dianggap orang bodoh. Setelah beberapa kali, Ye Feng sangat kecewa. Zhuang Xiaojiao menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Kalau aku biarkan kau begitu terkenal lagi, kau akan mendapat perlakuan istimewa, kan? Hukuman untukmu. Ye Feng menatapnya dengan muram. Kau pikir aku tidak ingin bersikap rendah hati? Sayangnya, kekuatanku tidak memungkinkan. Zhuang Xiaojiao mengerutkan bibirnya dengan jijik. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau semua orang berhenti bermain denganmu, apa gunanya? Ye Feng mengangkat bahu tak berdaya, kenapa kita tidak berhenti di sini saja hari ini? Kita akan kembali besok. Zhuang Xiaojiao mengangguk. Ia memang lelah setelah berbelanja sekian lama. Ia ingin segera pulang dan beristirahat. Tepat saat mereka berdua hendak pergi, mereka tiba-tiba melihat sekelompok orang berkumpul di sudut jalan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Mari kita ke sana dan melihatnya. Zhuang Xiaojiao segera berubah pikiran dan berjalan mendekat. Ye Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia hanya bisa mengikuti. Ketika keduanya mendekat, mereka melihat seorang lelaki setengah baya duduk di sebuah bilik dikelilingi kerumunan. Rambut panjang acak-acakan lelaki itu tergerai begitu saja dan bahkan menutupi seluruh wajahnya, sehingga penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Dia mengenakan jubah linen panjang yang banyak tambalannya, dan jubah itu kotor. Di belakang pria itu ada papan nama dari kanvas dengan beberapa karakter besar tertulis di atasnya. Pedang pusaka keluarga, jangan dijual kepada orang luar atau orang awam. Jual saja kepada pelanggan yang ditakdirkan. Ye Feng melihat beberapa kata ini dan diam-diam memuji. Tidak hanya tulisan tangan pada gambar kait perak dan besi itu sangat bagus, tetapi isinya juga sangat unik. Ketika orang lain menjual barang, mereka hanya perlu membayar sejumlah uang saja. Dan orang ini benar-benar menetapkan begitu banyak aturan dan regulasi saat berjualan. Dia benar-benar punya kepribadian yang unik. Ada sebilah pedang di ruang kosong di depan pria itu. Pedang itu tertanam dalam di batu bata kapur, hanya menyisakan gagangnya. Saat itu, seorang pemuda bertanya harga. Bos, berapa harga pedang ini? Orang ini mengenakan pakaian bermerek dan memakai kacamata penerbang besar di hidungnya. Ia berbicara dengan santai dan memancarkan aura arogan. Dua pria berpakaian hitam mengikutinya dari belakang, sambil mengamati sekelilingnya dengan waspada. Dari sini, dapat dilihat bahwa latar belakang keluarga orang ini luar biasa. Ia seharusnya merupakan pewaris generasi kedua yang kaya. Mendengar pertanyaannya, pria parubaya itu menunjuk pedang di depannya. Cabut pedangnya dulu, baru kita bicarakan harganya. Pewaris generasi kedua yang kaya itu berbalik dan melirik pedang itu. Kau tahu cara berbisnis. Karena kau berbisnis, tidak bisakah kau memberiku uang secukupnya? Aku, tuan muda ini, suka barang-barang tua ini. Kau boleh menentukan harganya. Aku tidak akan menawar. Pria parubaya itu sepertinya tidak mendengarnya.
Ia terus menunjuk pedang itu. Cabut pedangnya dulu, baru kita bicarakan harganya. Pewaris generasi kedua yang kaya itu tampak agak kesal. Kau benar-benar keras kepala. Kau pantas mati karena kemiskinan. Meskipun begitu, dia tetap berbalik dan berjalan ke arah pedang itu. Bukankah itu hanya mencabut pedang? Apa masalahnya? Setelah mengatakan itu, ia sengaja berpura-pura. Ia mengulurkan tangan kanannya untuk meraih gagang pedang, mencoba mencabutnya. Namun, kesulitan prosesnya jelas di luar dugaannya. Kepalanya merah karena menahannya, tetapi pedang itu tidak bergerak sama sekali. Aku akan pergi. Pewaris generasi kedua yang kaya itu meludahkan permen karet di mulutnya ke tanah, lalu meraih gagang pedang dengan kedua tangan dan mencabutnya sekuat tenaga. Namun, hasilnya tetap sama. Tak 1 milimeter pun tercabut. Kerumunan itu segera mulai berbicara satu sama lain. Bukankah pedang ini tertusuk terlalu dalam? Bahkan manusia pun tak bisa mencabutnya. Bagaimana benda itu bisa masuk? Mungkinkah dia melempar batu besar ke dalam? Pedang ini tampak seperti pedang yang tak tertandingi. Setingkat dengan pedang surgawi dan pedang pembunuh naga. Kamu terlalu banyak baca novel. Pedang surgawi dan golok naga. Kenapa kamu tidak membahas tongkat Jingu? Mungkinkah orang ini antek? Dia bahkan tidak bisa mengeluarkannya setelah berusaha sekuat tenaga. Bukankah itu terlalu konyol? Jelas sekali pewaris generasi kedua yang kaya seperti dia telah dirusak oleh alkohol dan seks. Kekuatan apa yang bisa dia miliki? Kepala pewaris generasi kedua yang kaya itu memerah karena menahannya, tetapi ia tetap tidak bisa menariknya keluar. Ia terengah-engah dan melambaikan tangan ke arah dua pengawal di belakangnya. Kalian berdua, datanglah bersama. Kedua pengawal itu segera menghampiri dan mencengkeram gagang pedang. Kemudian, mereka mengertakkan gigi dan menghentakkan kaki, mencabut pedang itu sekuat tenaga. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah pedang itu tetap tidak bergerak. Pewaris generasi kedua yang kaya itu tidak bisa melakukannya. Bisa dibilang tubuhnya telah dilubangi oleh alkohol dan seks. Namun, kedua pengawal ini sekuat banteng, tetapi mereka tetap tidak bisa menariknya keluar. Hal ini membuat semua orang sedikit terkejut. Pewaris generasi kedua yang kaya itu tak punya pilihan selain mundur. Bos, jangan main-main dengan kami. Aku sangat suka pedang ini. Cepat beri aku harganya. Cabut pedangnya dulu, baru bicarakan harganya. Pria parubaya itu seperti perekam saat dia mengulangi kata-kata sebelumnya. Pewaris generasi kedua yang kaya itu terdiam. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, kau benar-benar pengemis. Kurasa tak akan ada yang bisa menariknya di kehidupan selanjutnya. Tunggu saja. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan berjalan pergi. Setelah dia pergi, ada beberapa orang lagi yang maju menghunus pedang, namun pada akhirnya, tanpa terkecuali, mereka semua gagal. Zhuang Xiaojiao langsung tertarik, dan ia menarik lengan Ye Feng. Ayo kita naik dan mencobanya juga. Sebelum Ye Feng bisa menyetujuinya, dia menariknya masuk. Pria parubaya yang setengah mati itu berubah tajam saat melihat Ye Feng. Ye Feng juga merasakan kekuatan internal yang kuat keluar dari tubuhnya. Pakar, ini benar-benar pakar. Bab 636 mungkinkah orang ini memiliki halo protagonis? Kekuatan batin Ye Feng sekarang sangat kuat. Jika lawannya adalah seorang seniman bela diri, dia pasti bisa mendeteksinya dengan mudah. Namun, ia tidak merasakan aliran aura di tubuh pria parubaya itu. Baru setelah pihak lain berinisiatif melepaskan auranya, ia merasakannya. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Kekuatan pihak lain jauh melebihi dirinya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seniman bela diri terkuat yang pernah ditemuinya sejak dia mulai berlatih bela diri. Akan tetapi, dia tidak tahu apakah dia telah mencapai alam Grandmaster yang legendaris. Tepat saat jantungnya berdebar kencang, Zhuang Xiaojiao sudah berlari ke depan pedang. Ia mencengkeram gagangnya dengan kedua tangan dan menariknya sekuat tenaga. Namun, wajah mungilnya memerah, tetapi tidak bergerak sedikit pun seperti yang lainnya. Wah, ajaib sekali. Kenapa berat sekali? Ye Feng, ayo coba. Ye Feng berjalan mendekat dan segera mengaktifkan pemindaian mendalam sistem. Informasi tentang pedang ini muncul di hadapannya. Pedang Zanlu, ditempa oleh Ou Yezi, seorang ahli penempa pedang di periode musim semi dan gugur. Ini adalah pedang pertama dari 5 pedang terkenal, nilai tak ternilai. Ketika dia melihat informasi ini, dia merasakan gempa berkekuatan 12 skala Richter di dalam hatinya. Pedang ini adalah pedang Zanlu yang legendaris. Bisa melihat pedang legendaris ini di sini sungguh merupakan keberuntungan besar. Namun, ketika dia memikirkan pria parubaya yang luar biasa kuat, rasanya sangat masuk akal jika pedang terkenal ini muncul di sini. Zhuang Xiaojiao melihatnya linglung dan buru-buru mendesaknya, apa yang kau lakukan? Cepat dan coba. Ye Feng tersadar kembali. Ia buru-buru menariknya dan berbalik untuk pergi. Tingkah lakunya yang tidak lazim itu langsung mengundang ejekan banyak orang. Terutama pewaris generasi kedua yang kaya raya dari sebelumnya.
Dia berdiri di samping dan menonton tanpa pergi. Melihat kecantikan Zhuang Xiaojiao dan tindakan Ye Feng, ia langsung mengejek, pengecut sekali, kau bahkan tidak berani mencoba. Apa kau laki-laki? Ye Feng menghadapi ejekannya, tetapi ekspresinya tetap tenang. Senjata suci seperti itu hanya bisa digunakan oleh pahlawan yang tak tertandingi. Jika manusia serakah, mereka hanya akan menerima balasan. Aku tidak pantas menyandang gelar itu. Mendengar penjelasannya yang elegan, semua orang semakin mengejek. Mereka semua merasa dia tidak berani mencoba karena takut kehilangan muka. Sekarang, dia malah berusaha membela diri. Sungguh konyol. Namun, hanya mata pria parubaya itu yang memancarkan cahaya aneh. Ia tahu bahwa pemuda ini mungkin sudah mengenali asal-usul pedang ini. Teman muda, bisakah kamu maju untuk mengobrol? Dia telah mengulang kalimat yang sama sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia mengubah kata-katanya. Orang-orang yang menonton terkejut. Mereka menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Si pengecut ini benar-benar bisa membiarkan pria parubaya ini memperlakukannya berbeda. Sungguh tak terbayangkan. Zhuang Xiaojiao juga menatap Ye Feng dengan bingung. Mungkinkah pria ini memiliki aura protagonis? Kemanapun dia pergi, dia akan menerima perlakuan istimewa. Kalau tidak, mengapa lelaki parubaya ini begitu antusias padanya padahal dia selalu bersikap dingin kepada orang lain? Generasi kedua yang kaya itu tampak tidak bahagia. Ia orang yang sok, tetapi pria parubaya itu tidak memandangnya dengan baik. Sebaliknya, ia memandang pengecut ini secara berbeda. Ia tidak bisa memahaminya. Ye Feng mengabaikan tatapan semua orang. Karena pria parubaya itu sudah berbicara, ia tidak bisa menolaknya. Ia hanya bisa menguatkan diri dan melangkah maju. Orang tua senior. Dia baru saja menghampiri pria itu, dan sebelum dia sempat mengatakan apapun, pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pria parubaya itu tiba-tiba melompat dan melayangkan pukulan ke arahnya. Kekuatan pukulan ini sangat mengerikan. Suaranya tajam di udara, seperti auman naga. Tidak seorang pun menyangka bahwa pria parubaya yang sedang tersenyum pada Ye Feng akan tiba-tiba menyerang tanpa peringatan apapun. Ye Feng, hati-hati. Zhuang Xiaojiao begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan dia berteriak keras. Adapun yang lainnya, mereka semua bersukacita. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, tentu saja mereka tidak ingin orang lain mendapatkannya. Kalau tidak, bukankah itu secara tidak langsung membuktikan bahwa mereka lebih rendah daripada orang lain? Terutama pewaris generasi kedua yang kaya, yang tertawa paling keras. Hahaha, anak ini cuma pamer betapa hebatnya pedang ini dan cuma pahlawan yang bisa memegangnya. Aku nggak ngangka sanjungan itu bakal sampai ke kuku kuda. Dia sama sekali nggak suka, haha. Ye Feng tidak punya waktu untuk peduli dengan ejekan orang-orang ini. Ia sepenuhnya fokus menghadapi serangan pria parubaya ini. Awalnya, ia memang agak panik, karena pria ini terlalu kuat. Jika ia memilih bertarung langsung, kemungkinan besar ia akan kalah. Karena dia tidak bisa bertarung secara langsung, dia hanya bisa mundur terlebih dahulu. Namun, kekuatan pria ini bagaikan banjir yang deras. Kemanapun ia mundur, ia bisa tertelan dalam sekejap. Melihat tinju pria itu semakin dekat, dia memaksa dirinya untuk tenang dan mengamati dengan cermat setiap detail pihak lain. Saat itu, matanya tiba-tiba berbinar. Ia akhirnya menemukan kelemahan lawannya. Cacat ini sangat halus dan dapat saja hilang dalam sekejap mata. Tanpa ragu, ia langsung berguling-guling di tanah dengan keadaan mengenaskan dan merangkak keluar dari udara tipis. Pada saat yang sama, ia meninju punggung pria itu. Namun, tubuh orang ini seolah diselimuti lapisan udara tak kasat mata. Pukulannya bagaikan lembu tanah liat yang masuk ke laut, langsung hancur tak berbekas. Tetapi setidaknya dia berhasil menghindari pukulan mematikan lawan untuk sementara, yang membuatnya merasa seperti selamat dari bencana. Rangkaian tindakan ini kedengarannya rumit, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Banyak orang bahkan tidak melihatnya dengan jelas, mereka hanya melihat pria parubaya itu tiba-tiba membuat masalah. Ye Feng melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, dan kemudian dia menghilang. Kelihatannya biasa saja. Pria parubaya itu tidak mengejarnya. Ia berbalik dan menatap Ye Feng dengan kaget. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, hanya untuk menguji kemampuan pemuda itu untuk beradaptasi, dan pada saat yang sama dengan sengaja mengungkapkan jejak kelemahan. Namun, jejak kelemahan ini hanya sementara. Bagi sebagian besar seniman bela diri, mereka tidak dapat menangkapnya atau bahkan tidak dapat melarikan diri jika mereka menangkapnya. Hanya mereka yang memiliki kesadaran sangat tajam dan pengalaman tempur yang kaya yang bisa melarikan diri. Pemuda ini tak kenal takut menghadapi bahaya. Ia dengan cermat menangkap kelemahan ini dan berhasil lolos. Kalau hanya itu saja, meski jarang terjadi, namun belum cukup membuatnya terkejut. Yang benar-benar mengejutkannya adalah pihak lain benar-benar menyerang balik dia saat dia melarikan diri.
Sekalipun ia memiliki kekuatan batin yang kuat untuk melindungi tubuhnya dan orang biasa tidak dapat menembus pertahanannya, itu sudah cukup untuk membuatnya berkeringat dingin. Jika kekuatan pihak lain setara dengannya, maka dia mungkin baru saja terluka parah. Hal ini membuatnya mengevaluasi kembali pemuda ini. Bab 637/200 juta dapat kesepakatan besar. Seperti kata pepatah, para ahli melihat ke pintu, dan orang awam melihat kegembiraan. Para penonton tidak bisa melihat apa yang dilihat pria parubaya ini, mereka hanya melihat Ye Feng melarikan diri dengan keadaan menyedihkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Hahaha, kamu lihat dia kabur tadi. Malu banget. Rasanya seperti tikus berguling-guling di tanah. Aku hampir mati karena tertawa. Apanya yang lucu? Dia mungkin cuma anak kecil yang belum pernah bertarung sebelumnya, jadi dia pasti tidak tahu cara menghadapinya. Meskipun kamu belum pernah bertarung sebelumnya, kamu seharusnya tidak sepengecut itu, kan? Wahaha, aku tertawa dan perutku sakit. Mereka tidak merasakan kekuatan mengerikan dari pria parubaya itu, sehingga dari jauh, mereka merasakan pertukaran antara keduanya adalah hal biasa dan menganggapnya hanya pertarungan biasa. Tepat saat mereka tertawa terbahak-bahak, pria parubaya itu berbicara lagi. Bagus, sangat bagus. Kaulah jenius bela diri yang kunantikan. Pedang ini milikmu. Orang-orang yang mengejek Ye Feng tiba-tiba merasa leher mereka seperti dicekik. Mereka membelalakan mata tak percaya. Ada apa? Apa aku salah dengar? Apa anak ini jenius bela diri? Jenius bela diri apa? Kurasa dia cuma pecundang, kan? Apa ada kesalahan? Dia bahkan tidak berani menghunus pedangnya. Dia hanya tahu cara melarikan diri dalam keadaan menyedihkan saat menghadapi serangan orang lain. Jika ini bisa disebut jenius seni bela diri, maka aku adalah jenius yang tak tertandingi. Apa standar untuk seorang jenius bela diri? Kalau kita bandingkan siapa yang lebih pengecut, aku memang lebih rendah darinya. Kenapa? Waktu kami datang untuk menanyakan harganya, dia malah meminta kami menghunus pedang dulu. Anak ini bahkan belum menghunus pedangnya, jadi kenapa dia harus menjualnya? Benar sekali. Ini terlalu tidak adil. Bahkan Zhuang Xiaojiao pun tak habis pikir. Meskipun ia tahu Ye Feng menguasai beberapa ilmu bela diri, ia masih jauh dari kata jenius, kan? Mungkinkah dia bertemu dengan seorang penipu? Saat semua orang kebingungan, pria parubaya itu melanjutkan, pedangku ini pedang yang tak tertandingi. Kalau bukan pilihan terakhir, aku tak akan pernah menjualnya. Sambil berbicara, ia menoleh untuk menatap pedang yang tertancap di lempengan batu. Matanya penuh kelembutan, seolah-olah ia sedang menatap keluarganya sendiri. Ye Feng sepertinya bisa merasakan perasaannya terhadap pedang ini. Berapa harga jualnya? Pria itu menoleh padanya. Karena kita sudah ditakdirkan, mari kita buat lebih murah. 100 juta. Begitu dia mengatakan hal itu, mereka yang awalnya bingung tidak dapat menahan tawa. Hahaha. Beraninya orang ini buka mulut. Dia mau jual pedang patah seharga 100 juta. Dia tahu nggak sih arti 100 juta? Kamu hampir bisa beli kapal perang, kan? Kau sengaja membuat orang bingung begitu lama. Jadi kau pembohong besar. Kalau mereka ditakdirkan menjualnya seharga 100 juta, bukankah akan terjual seharga 1 miliar kalau mereka tidak ditakdirkan menjualnya? Sepertinya aku pernah melihat adegan ini di suatu tempat sebelumnya. Anak muda, aku bisa melihat tulangmu luar biasa. Kau jenius bela diri. Aku punya tata gata Divine Palm di sini, hahaha. Awalnya saya pikir akan bagus kalau dijual puluhan ribu yuan, tapi dia malah buka mulut dan bilang 100 juta. Kamu gila uang ya? Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Semua orang jelas terkejut dengan tawaran pria parubaya itu dan mengejeknya. Ye Feng menatap wajah pria itu lama sebelum menggelengkan kepalanya, 100 juta, tidak. Semua orang tidak terkejut dengan reaksinya. Jika dia benar-benar rela menghabiskan 100 juta untuk sebuah pedang, dia benar-benar bodoh. Tetapi apa yang dikatakannya selanjutnya membuat mereka tercengang. Aku akan memberimu 200 juta. Ye Feng menatap pria parubaya itu dengan tatapan tulus. Ketika pihak lain menawar, ia bisa melihat rasa malu dan ketidakberdayaan di wajahnya. Dia memperkirakan pihak lain telah menghadapi beberapa kesulitan dan tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Jika tidak, nilai pedang Zanlu tidak dapat diukur dengan uang. Sekalipun pedang itu tidak berharga, dia bersedia membayarnya. Mampu menghabiskan 200 juta untuk mendapatkan teman yang begitu kuat, kesepakatan ini benar-benar sepadan. Namun, yang lain jelas tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya berpikir orang ini gila. Tunggu sebentar, apa aku salah dengar? Anak ini mau menghabiskan 200 juta untuk membeli pedang ini. Pihak lain sudah bilang 100 juta, tapi anak ini tidak menawar, malah menambahkan 100 juta lagi. Hahaha, ini pembohong besar yang ketemu orang bodoh. Mereka pasangan yang serasi. Anak ini pasti tertipu oleh novel itu. Dia benar-benar mengira telah bertemu dengan seorang ahli yang luar biasa. Dia benar-benar bodoh dan kaya.
Aku sering melihat orang idiot, tapi jarang sekali melihat orang bodoh seperti ini. Dia memang jenius. Halo, bodoh. Ayo berteman. Mereka jelas tidak mengerti tindakan Ye Feng. Mereka sedang mengejeknya. Bahkan Zhuang Xiaojiao pun tak habis pikir. Apa orang ini gila? Dia benar-benar menghabiskan 200 juta untuk pedang murahan. Sekaya apapun dirimu, kau tak boleh menyia-nyiakannya seperti ini. Bukan hanya mereka, bahkan pria parubaya itu pun sedikit terkejut. Bisakah kau memberitahuku kenapa? Ye Feng menatapnya dengan tenang. Ayo berteman. Pria parubaya itu menatapnya lama sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Baiklah, aku pasti akan menjadi temanmu. Kerumunan di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mengumpat. Siapa yang tak suka punya teman sekonyol itu? Pria parubaya itu melirik orang-orang picik ini dan berkata dengan suara lantang, aku tidak pernah membiarkan teman-temanku menderita kerugian. Kalian menghabiskan 200 juta untuk membeli pedang ini. Bisa dibilang kalian mendapatkan tawaran yang sangat besar karena pedang ini adalah pedang Zanlu. Ketika para penonton mendengar bagian pertama kalimatnya, mereka ingin tertawa. 200 juta itu tawaran yang sangat besar. Kenapa kedengarannya lucu sekali? Namun, ketika mereka mendengar bagian kedua kalimat itu, terutama 3 kata terakhir, semua orang tercengang. Apa itu? Ini sebenarnya pedang Zanlu yang legendaris. Bab 638 Pemilik baru pedang Zanlu. Bahkan orang yang tidak tahu apapun tentang senjata dingin pasti pernah mendengar tentang pedang Zanlu yang terkenal. Pedang ini setenar pedang Chunjun, pedang pembunuh iblis, pedang Yuchang, dan pedang penghancur besar. Semuanya ditempa oleh Ou Yezi, ahli penempa pedang dari periode musim semi dan musim gugur. Terlebih lagi, pedang Zanlu ini menduduki peringkat pertama di antara 5 pedang terkenal. Nilainya sungguh tak terkira. Orang-orang yang mengejek Ye Feng sebelumnya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Kalau benar pedang Zanlu, jangankan 200 juta, 2 miliar atau lebih pun nilainya akan setinggi itu. Hal ini karena pedang terkenal seperti ini, baik dari segi nilai seninya maupun nilai sejarah dan budayanya, sulit untuk ditaksir. Bahkan bisa dikatakan sebagai harta karun yang tak ternilai. Mereka hanya menertawakannya karena dianggap bodoh, tetapi mereka tidak menyangka dirinya adalah orang bodoh yang sesungguhnya. Pewaris generasi kedua yang kaya raya, yang tadi tertawa paling keras, tiba-tiba membeku dan langsung serius. Tuan, kalau pedang ini benar-benar pedang Zanlu, saya bersedia membelinya seharga 500 juta. Pria parubaya itu meliriknya dengan jijik. Aku tidak akan menjualnya. Anak orang kaya itu masih belum menyerah. 1 miliar. Orang-orang di sekitar tak kuasa menahan diri untuk berseru. Orang ini benar-benar kaya dan sombong. Dia benar-benar rela membayar 1 miliar. Namun, ketika mereka memikirkan nilai pedang Zanlu ini, mereka merasa lega. Untuk artefak suci ini, 1 miliar tidaklah banyak. Namun, pria parubaya itu masih meremehkan. Sekalipun kau tawarkan 10 miliar, aku tak akan menjualnya padamu. Pewaris generasi kedua yang kaya itu tak habis pikir. Kenapa? Kamu menjualnya seharga 200 juta, tapi aku menawar lebih tinggi, jadi kenapa kamu tidak bisa menjualnya kepadaku? Pria parubaya itu menunjuk ke papan nama yang sudah lusuh. Apa tulisannya? Saya tidak menjual orang luar, saya tidak menjual orang awam, saya hanya menjual tamu yang ditakdirkan. Pewaris generasi kedua yang kaya itu langsung membaca dengan lantang, kurasa aku sangat cocok. Aku orang Tionghoa, tentu saja bukan orang luar. Lagi pula, keluargaku sangat kaya. Bagaimana mungkin aku orang awam? Aku sudah jauh-jauh datang untuk bertemu denganmu di sini. Bukankah aku ditakdirkan? Pria parubaya itu mencibir. Ada satu syarat lagi. Hanya seniman bela diri. Pewaris generasi kedua yang kaya itu sedikit marah. Bagaimana bisa ada aturan seperti itu? Saya baru saja menambahkan aturannya. Pria parubaya itu tersenyum nakal. Melihat bahwa ia tak bisa menghubunginya, generasi kedua yang kaya itu hanya bisa menoleh ke arah Ye Feng. Teman, karena kau sudah membeli pedang ini milikmu. Berapa harga jualnya? Ye Feng menirukan pria parubaya itu dan meliriknya dengan jijik. Kalau kau bisa menariknya, aku tidak akan mengambil sepeser pun, aku akan memberikannya gratis. Pewaris generasi kedua yang kaya itu ingin sekali memaki ibunya. Kalau saja dia bisa mencabutnya, pasti sudah dia cabut sekarang juga. Anak ini jelas-jelas sedang mengejeknya. Kalau kau menolak bersulang, kau harus minum dengan cara yang keras. Tuan muda ini tergila-gila pada pedang ini. Pewaris generasi kedua yang kaya itu terlalu malas membuang napas dan langsung menatap kedua pengawalnya. Kedua pengawal itu langsung mengerti dan pergi mencari bor listrik dan beliung. Mereka siap menghancurkan batu bata kapur dan menghunus pedang. Pria parubaya itu murka dan menyerbu ke depan. Kedua pengawal itu sudah berjaga-jaga. Mereka langsung melemparkan peralatan di tangan mereka dan menendangnya. Namun, ketika mereka berdua saling menendang,
mereka tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan mereka bagaikan setetes air yang jatuh ke laut. Bahkan tak ada riak sedikit pun. Mereka berdua ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu seorang ahli dan langsung ingin mundur. Namun, pria parubaya itu sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Ia meraih salah satu kaki dengan masing-masing tangan dan mengayunkannya ke udara. Kemudian, ia melompat dan menendang mereka berdua. Mereka pun jatuh tersungkur ke tanah dan tak bisa bangun untuk waktu yang lama. Pewaris generasi kedua yang kaya itu begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Kedua pengawal ini disewa oleh keluarga dari luar negeri dengan bayaran yang sangat besar. Mereka bahkan pernah melindungi beberapa pejabat tinggi di luar negeri. Dia tidak menyangka dirinya akan begitu rentan di hadapan pria parubaya ini. Kekuatan pria setengah baya ini luar biasa kuatnya. Dari sini, orang bisa membayangkan bahwa Ye Feng, yang baru saja lepas dari tangannya, tidak bisa diremehkan. Jika kau tidak ingin mati, pergilah tersesat. Pria parubaya itu menatapnya dengan dingin. Pewaris generasi kedua yang kaya itu tak berani tinggal lebih lama lagi. Ia buru-buru berguling dan merangkak pergi. Pria parubaya itu tersenyum meremehkan. Ia berbalik dan memberikan selembar kertas kepada Ye Feng. Adik kecil, transfer saja uangnya ke rekening ini. Kalau aku bisa kembali hidup-hidup, aku pasti akan ikut minum denganmu. Setelah berkata demikian, dia menepuk lengan Ye Feng dan berbalik hendak pergi. Semua orang yang hadir menatap pemandangan ini dengan linglung. Dia pergi. Apa dia selega itu? Mereka berdua bahkan tidak tahu nama masing-masing. Bagaimana jika pihak lain mengambil pedang itu tetapi tidak mentransfer uang kepadanya? Ini adalah 200 juta yuan. Sudah cukup bagi banyak orang untuk melakukan apa saja tanpa hati nurani. Namun, Ye Feng tidak seburuk yang mereka duga. Ia segera menelepon Chen Xuan dan memintanya untuk bertanggung jawab atas operasi tersebut. Karena dia perlu berkomunikasi dengan bank untuk transfer sebesar itu, dia terlalu malas untuk bertanya. Zhuang Xiaojiao berjalan mendekat dengan kaget. Apakah ini benar-benar pedang Zanlu? Aku benar-benar bisa melihat pedang legendaris itu dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh menakjubkan. Bukan hanya dia, bahkan para penonton pun menatap Ye Feng dengan tatapan rumit. Keberuntungan anak ini terlalu baik. Sebelumnya, mereka pernah mengejek pihak lain karena menghabiskan 200 juta untuk membeli pedang patah. Itu tindakan yang sangat bodoh. Siapa sangka orang bodoh akan bernasib sama seperti orang bodoh. Dia justru mengambil celah besar dan membeli pedang Zanlu yang legendaris. Sekarang mereka hanya bisa merasa iri. Ye Feng juga menatap gagang pedang kuno itu dengan tatapan membara. Ia tidak menyangka akan menjadi pemilik pedang Zanlu suatu hari nanti. Pada saat ini, Zhuang Xiaojiao berkata dengan muram, tapi, bagaimana caramu mencabut pedang ini? Bab 639 Percikan sepanjang jalan. Kerumunan yang belum bubar menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan menghunus pedang ini. Dilihat dari penampakannya, ia hanya bisa menghancurkannya dengan cara memecahkan batu bata biru itu. Namun Ye Feng tidak melakukannya. Ia membungkuk dan meraih gagang pedang. Ia langsung merasakan aliran darah. Seolah-olah dia bisa melihat usaha keras yang dilakukan Guru Ouyezi dalam menempa pedang ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada saat ini, dia merasa seperti telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang. Kerumunan orang di sekitarnya saling memandang. Anak ini nggak mungkin mikirin ngeluarinnya kayak gini, kan? Nggak mungkin, kan? Ya, banyak orang yang sudah mencoba tadi, tapi tak satu pun berhasil. Dia pikir dia tak bisa, kan? Lihat betapa kurusnya anak ini. Kalau dia bisa menariknya keluar, dia bakal jadi hantu. Jika dia bisa menariknya keluar, aku akan memakan kotorannya. Tepat saat semua orang melontarkan komentar sarkastis, Ye Feng menghentakkan kakinya dan mengerahkan seluruh tenaganya ke tangan kanannya. Lalu, ia berteriak keras. Pedang yang tertancap di batu bata kapur itu pun tercabut sedikit demi sedikit. Saat pedang itu ditarik sedikit demi sedikit, mata para penonton terbelalak. Pada akhirnya, bola mata mereka hampir keluar. Dentang. Pedang Zanlu ditarik sepenuhnya oleh Ye Feng dan diangkat ke udara, mengeluarkan teriakan pedang yang terdengar seperti teriakan naga. Pedang itu panjangnya sekitar 1 meter dan memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan. Sulit untuk menilai seberapa tajamnya, tetapi pedang itu memancarkan aura penindasan yang kuat. Semua orang menatap pedang itu dengan linglung, bahkan jiwa mereka gemetar. Ini pedang Zanlu. Aku benar-benar melihat pedang Zanlu yang legendaris. Aku bisa membanggakannya seumur hidupku. Dia bisa menariknya keluar. Bukankah pemuda ini terlalu kuat? Pantas saja pria parubaya itu pergi begitu mudah. Dia yakin pemuda ini bisa melakukannya. Mana orang yang bilang bakal makan kotoran kalau cabut? Masa sih nggak tepat waktu untuk memenuhi janjimu? Anak nakal itu sudah lama kabur. Tatapan Zhuang Xiaojiao juga beralih antara pedang Zanlu dan wajah Ye Feng, mata indahnya bersinar terang.
Harus dikatakan bahwa tubuh Ye Feng saat ini memancarkan aura raja yang kuat yang dapat membuat orang jatuh cinta padanya. Dia berjalan mendekatinya, berdiri berjinjit, dan mencium pipinya. Ye Feng masih memancarkan aura mendominasi. Ia tak menyangka wanita ini akan melakukan hal seperti ini, dan langsung menghentikan mantra-nya. Kamu. Dia menatap Zhuang Xiaojiao dengan linglung. Anak muda tidak peduli dengan etika bela diri. Beraninya dia menyerang diam-diam. Jangan jelaskan. Aku mengerti. Ye Feng tersenyum ambigu. Zhuang Xiaojiao panik. Apa yang kau tahu? Jangan biarkan imajinasimu liar. Aku hanya saja. Dia mengulang, hanya saja, untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Ye Feng menunjukkan senyum nakal, kamu hanya takluk oleh aura dominasiku, jadi kamu tanpa sadar ingin mengabdikan dirimu kepadaku, kan? Zhuang Xiaojiao langsung memarahinya. Tak tahu malu. Siapa yang mau mengabdikan diri padamu? Ye Feng menatapnya dengan geram. Kau baru saja menciumku, aku sudah najis, dan sekarang kau masih mau meninggalkanku. Dasar bajingan. Zhuang Xiaojiao gemetar karena marah. Kau masih berpura-pura baik setelah mendapat keuntungan. Ye Feng mendengus, kaulah yang mencuri ciumanku, bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan itu? Kalau begitu aku tidak mau tawar-menawar ini lagi. Akan kukembalikan padamu. Sambil berbicara, dia cemberut dan membungkuk. Zhuang Xiaojiao sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia berbalik dan lari. Ye Feng tidak menyerah. Ia memegang pedang Zanlu dan mengejarnya. Bila pedang itu menciptakan percikan api di jalan batu kapur. Ini benar-benar jalur percikan dan kilat. Banyak orang di jalan antik yang tidak mengetahui kebenarannya tercengang. Seorang wanita berteriak dan melarikan diri di depan sementara seorang pria mengejarnya dengan pedang. Dilihat dari manapun, ini tampak seperti tempat kejadian perkara. Kedua orang yang melindungi Zhuang Xiaojiao saling memandang. Nona benar-benar mencium anak itu barusan. Haruskah kita melaporkannya ke atasan? Kusarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau Nona tahu kau informan, kau bakal mati. Tapi kalau kita tidak melaporkannya, apakah Nona akan jatuh cinta padanya? Bagus, kan? Bibi buyut ini bikin keluarga pusing. Kalau ada yang bisa menjinakkannya, keluarga pasti akan senang sekali, kan? Setelah Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao meninggalkan jalan antik, mereka menemukan restoran untuk makan siang. Semua orang di restoran itu memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak bisa disalahkan untuk ini. Yang penting, mereka berdua terlalu mencolok. Zhuang Xiaojiao menjadi pusat perhatian dimanapun dia pergi. Adapun Ye Feng, ia memegang pedang di tangannya, dan tindakannya aneh. Jumlah orang yang menoleh sangat mengejutkan. Sulit untuk tidak memperhatikan mereka berdua duduk di sana sambil makan. Mereka berdua bergegas menghabiskan makanannya dan segera bangkit untuk pergi. Tunggu di sini sebentar. Aku akan menyetir mobil. Setelah keluar dari restoran, Ye Feng memberi Zhuang Xiaojiao beberapa instruksi sebelum dia bangkit dan pergi ke tempat parkir. Saat dia kembali dengan Blue Cham Knight, pemandangan di depannya langsung menyebabkan tekanan darahnya melonjak. Zhuang Xiaojiao, yang menunggunya di pintu masuk restoran, digigit Chow Chow. Ia begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia terus menghindar, tetapi anjing ganas itu tetap mengejarnya. Tak jauh dari sana, beberapa perempuan berkostum indah tampak seperti sedang menonton sirkus lucu. Mereka semua tertawa, tetapi tak seorang pun maju untuk menghentikan mereka. Mata Ye Feng hendak melotot, dia segera memegang pedang Zanlu dan berjalan keluar pintu. Kedua pria yang bertugas melindungi Zhuang Xiaojiao hendak menyerbu maju, tetapi ketika mereka melihatnya kembali, mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi. Zhuang Xiaojiao sudah ketakutan setengah mati. Ketika dia melihat Ye Feng kembali, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Ye Feng, selamatkan aku. Pada saat ini, anjing muda itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit betis rampingnya. Ye Feng segera mempercepat lajunya dan menariknya ke belakangnya, sebelum menendang kepala anjing itu. Anjing ganas itu merintih dan segera berlari ke belakang seorang wanita. Wanita itu tertawa terbahak-bahak, tetapi saat melihat anjing kesayangannya ditendang, dia langsung marah besar. Bajingan kecil, beraninya kau menendang huan-huanku. Kau mau mati. Bab 640 dengan tajam di tangan, niat membunuh datang. Ye Feng menghibur Zhuang Xiaojiao terlebih dahulu. Kamu baik-baik saja. Apa kamu digigit anjing? Zhuang Xiaojiao segera membenamkan diri dalam pelukannya. Air mata mengalir di wajahnya saat ia menggelengkan kepalanya pelan. Ye Feng bisa merasakan tubuhnya masih sedikit gemetar. Dia jelas ketakutan. Hal ini membuatnya sangat marah. Dia langsung menoleh ke arah perempuan yang sedang mengumpat. Anjingmu menggigit orang. Kau tidak hanya tidak menghentikannya, kau malah tertawa. Sekarang, kau masih punya muka untuk menanyaiku. Wanita itu sebenarnya cukup cantik. Meskipun tampak berusia 50-an,
ia merawat dirinya dengan baik. Jelas terlihat bahwa ia memang cantik di masa mudanya. Ia sedang menatap anjing itu ketika mendengar si bocah nakal berani membantahnya. Ia langsung murka. Apa salahnya menggigitnya? Kalaupun dia digigit sampai mati, dia harus membayar. Tapi kalau terjadi apa-apa pada Huan-Huanku, aku akan mengambil nyawamu. Mendengar kata-kata anehnya, Ye Feng sangat marah hingga tertawa. Mungkinkah di matamu, nyawa manusia tidak sebaik nyawa anjing? Wanita itu menatap mereka berdua dengan jijik. Apalah arti nyawa manusia? Dibandingkan dengan Huan-Huanku, itu tak ada artinya. Bajingan kecil, lebih baik kau berdoa agar Huan-Huanku baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Ye Feng tak dapat menahan tawa dinginnya, Tuan benar-benar mengikuti jejak anjingnya. Anjing gila menggigit orang di mana-mana, Tuan lebih mirip anjing gila daripada anjing gila. Mendengar itu, wanita itu langsung meledak. Siapa yang kau sebut anjing gila? Ye Feng tersenyum nakal, siapapun yang berteriak paling keras, aku akan memarahinya. Wanita itu langsung mengamuk dan memerintahkan anjing itu, Huan-Huan, gigit dia. Ketika anjing itu mendengar perintah tuannya, ia segera menerkam ke arah Ye Feng. Zhuang Xiaojiao berteriak lagi. Meskipun pedang itu tidak tampak tajam, kepala anjing itu langsung terguling tanpa suara seolah-olah itu adalah tahu. Yang lebih mengejutkannya adalah tidak ada jejak darah di bilah pisau itu. Sungguh menakjubkan. Anjing ini juga menjadi jiwa pertama yang mati di bawah pedangnya. Ketika melihat kejadian berdarah itu, beberapa orang sahabat di belakang wanita itu langsung berteriak ketakutan. Bahkan orang-orang yang lewat pun terkejut dengan pemandangan ini. Setelah tertegun sejenak, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan ratapan yang memekakkan telinga, Huan-Huan, Huan-Huanku. Sambil melolong, dia berlari memeluk bangkai anjing itu dan menangis terseduh-seduh, seakan-akan dia baru saja kehilangan putranya sendiri. Ye Feng menarik Zhuang Xiaojiao ke samping. Zhuang Xiaojiao juga terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini. Ia menatap profil samping Ye Feng dengan linglung, pikirannya kosong. Wanita itu tak peduli dengan bangkai anjing yang kotor itu dan membiarkan darahnya mengotori pakaian mewahnya. Ia menangis sekeras-kerasnya hingga melukai hati orang lain. Mereka yang mendengarnya bersedih, dan mereka yang melihatnya pun meneteskan air mata. Beberapa orang yang baru saja berkumpul untuk menyaksikan keributan itu tidak memahami sebab dan akibat. Mereka hanya melihat seorang pria berwajah dingin berdiri dengan pedang di tangannya. Ada seekor anjing mati tergeletak di tanah. Pemilik anjing itu adalah seorang wanita yang tampak lemah. Dengan membandingkan keduanya, jelaslah siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang baik dan siapa yang jahat. Seketika, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Ye Feng. Apakah anjing ini dibunuh oleh pria ini? Dasar mesum. Bagaimana mungkin dia melakukan hal sekejam itu? Apa kau masih manusia? Anjing itu lucu sekali. Kenapa kalian mau membunuh anjing? Beberapa orang memang lebih buruk dari anjing. Mereka benar-benar tidak manusiawi. Bukankah karena dia perempuan dan mudah diganggu? Pria-pria sialan itu hanya berani menindas perempuan. Mereka lebih buruk dari binatang. Orang seperti ini tidak pantas hidup. Dia harus pergi ke neraka tingkat 18. Menurutku, dia harus dipotong-potong dan biarkan dia merasakan penderitaan seekor anjing. Orang-orang ini menghujani pemilik dan anjingnya dengan cinta, sambil menggunakan kata-kata paling kejam untuk mengutuk Ye Feng. Tatapan Ye Feng menyapu orang-orang ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, idiot. Beberapa orang selalu suka menyerang orang lain berdasarkan moralitas tanpa memahami sebab dan akibatnya. Mereka bahkan ingin membunuh orang lain berdasarkan moralitas. Bagi mereka, moralitas hanyalah senjata pembunuh. Mereka yang patuh akan makmur, dan mereka yang melawan akan mati. Dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan dirinya kepada orang-orang bodoh itu. Dia langsung ingin pergi bersama Zhuang Xiaojiao. Wanita yang menangis terseduh-seduh sambil memeluk mayat anjing ganas itu melihat mereka berdua hendak pergi. Ia langsung berhenti menangis dan berdiri untuk menghentikan mereka. Kalian berdua bajingan kecil, kalian membunuh Huan-Huanku. Apa kalian mau pergi begitu saja? Ye Feng mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arahnya, jaga mulutmu tetap bersih, atau aku tidak keberatan membersihkannya untukmu. Wanita itu mundur selangkah karena takut, tetapi dia merasa malu di depan saudara-saudara perempuannya dan berteriak lagi. Ada apa? Kau mau membunuhku juga? Serang aku kalau kau punya nyali. Kalau kau tidak berani bergerak, kau tidak dibesarkan oleh orang tuamu. Pembuluh darah di tangan Ye Feng yang memegang gagang pedang menonjol. Orang tuanya telah meninggal sejak ia masih kecil, jadi ia benci ketika orang lain menyebut-nyebut orang tuanya. Hal ini jelas memperlihatkan bekas lukanya. Dia bahkan ingin sekali mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala tikus tanah itu. Mungkin begitulah kata pepatah lama, dengan senjata tajam di tangan, niat membunuh pasti akan muncul, bukan? Sejak dia memperoleh pedang Zanlu ini, selalu ada jejak permusuhan di hatinya yang ingin mencobanya. Zhuang Xiaojiao terkejut melihat ini,
dan buru-buru meraih tangan Ye Feng. Ye Feng, jangan gegabah. Mendengar permohonannya, Ye Feng merasa permusuhan di hatinya perlahan mereda, tetapi ia masih menatap wanita itu dengan dingin. Kalau kau tidak mau mati, pergilah lebih jauh. Ketika wanita itu melihat ekspresi membunuh di wajahnya, dia memang terkejut. Namun, melihat bahwa dia telah menekannya lagi, kesombongannya bangkit kembali. Tidak berani membunuh. Kau tidak berani, tapi aku berani. Hari ini, aku akan membuat kalian bajingan mati dengan huan-huanku. Setelah itu, dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.